Rian, Rian. Ibu, Hah? Ayo, eh, ikutin sama ibu. ibu. Siapa yang naruh batu ini di tengah jalan? Berlutut. Iya. Minta maaf sama paman kamu. Kamu tahu nggak kamu udah ngelakuin apa? Rian, kamu berani sekali. Ayah, kamu harus balasin dendam buat aku. Acting, terus berakting. Bukannya aku cuma tampar kamu. Perlukah perban setebal ini? Kamu tahu gak? Gara-gara satu tamparan kamu itu, telinganya Revan jadi gak bisa dengar. Cepat minta maaf ke paman. Dia kemarin hina ibuku dengan perkataan jahat. Makanya aku tampar dia. Kenapa kalau aku hina ibumu? Dia emang cuma pembantu rendahan. Dia godain kepala sekte dan manjain diri. Diam-diam lahirin kamu. Salahku di mana? Dia emang wanita murahan. Coba ngomong sekali lagi. Cepat minta maaf ke paman. Dan Tuan Revan, terima hukuman keluarga. Jelas-jelas dia yang salah. Kenapa harus aku yang minta maaf? Diam. Sudah. Tangan mana yang dipakai mukul? Ayah, pakai tangan kanan. Potong. Oh, jangan. Pak, Ibu, kami tahu kesalahan kami. Gak bakal berani lagi. Kamu boleh hukum aku. Tapi jangan potong tangan Rian. Pak, jangan. Mengawal. paman, gak boleh. Kevin, aku tahu hati kamu baik. Walaupun dia adik beda ibumu. Tapi hari ini nggak ada yang bisa ngelindungin dia. Anak haram. Sudah lihat kan? Aku udah bilang. Kalian berdua di keluarga Suryawan kayak dua cacing. Hari ini kamu dibunuh pun. Gak akan ada yang peduli. Potong. Tunggu. Paman, aku bukannya mau belain dia. Kalau dia salah, memang harus dihukum. Cuma, tes murid masuk sekte Awan Biru. Besok udah mulai. Aku udah serahin daftar murid seluruh keluarga Suryawan ke mereka. Nanti kalau datanya nggak cocok sama aslinya, dan sekte Awan Biru marah sampai batalin jatah keluarga Suryawan, akan merugikan kita. Paman juga tahu, sekte Awan Biru paling tegas soal aturan. Nggak bisa toleransi sedikit pun. Apalagi, keluarga Tanuwijaya yang jadi musuh kita. 10 tahun lalu udah ada yang lolos tes dan masuk sekte Awan Biru. Selama ini, mereka terus tekan kita. Kalau keluarga Suryawan sampai lepas kesempatan ini, maka ditindas sama keluarga Tanuwijaya. Nggak akan cuma 10 tahun. Ayah, Kalau bukan demi nggak ganggu persiapan tes keluarga, aku pasti udah hancurin tanganmu. Tanganmu simpan dulu saja. Nanti setelah tes itu berakhir, aku baru akan potong. Pergi. Ria, Tuan Kevin, makasih banyak. Rian, cepat bilang makasih ke kakakmu. nggak apa-apa. Urusannya belum kelar. Tes besok sangat penting. Kalau penampilan kamu bagus dan dipilih sama sekte Awan Biru, Paman pasti juga maafin kamu. Kalau enggak, tangan kamu itu
Kakak, kenapa buru-buru sekali? Tadi ada kejadian besar. Ada orang yang bikin batu tes bakatnya sekte awan biru mental beberapa meter. Kepala Budi bilang, siapapun keluarga yang bisa nemuin orang itu, sekte awan biru bakal keluarin kebijakan langsung nerima 5 orang dari keluarga itu buat jadi murid inti mereka. 5 orang? Selama ini sekte awan biru cuma nerima beberapa orang aja. Orang kayak gimana yang bisa bikin batu tes bakat itu mental sampai beberapa meter? Katanya dulu, kepala awan biru sendiri cuma bisa bikin mental 2 meter. Dianggap paling hebat sedunia. Kalau gitu, sekte awan biru itu sekte terbaik sekarang. Kalau kita bisa nemuin orang itu, keluarga kita bisa jadi penguasa di kota Bogor, bahkan kawasan selatan. Berarti orang itu pasti jadi rebutan. Siapa yang nemuin dia pasti bakal dijaga kayak raja. Kalian juga tahu, keluarga Tanuwijaya itu bisa jadi penguasa di kota Bogor karena ada yang masuk ke sekte awan biru. Kalau keluarga kita ada 1 orang saja yang berhasil masuk, maka keluarga Tanuwijaya nggak bakal berani semena-mena lagi. Keluarin semua kemampuan kita. Siap! Ayah, aku tadi ambil nama Rian masuk ke daftar itu. Mau siapapun itu, selama sudah daftar, maka bisa ikut ujian. Ayo, duduk dulu. Rian, gimana kalau malam ini kita beresin barang-barang dan diam-diam pergi? Ibu, sudah 20 tahun lebih kita hidup di keluarga Suryawan ini. Kayak tikus diselokan. Siapa aja bisa injek kita. Padahal kita nggak salah apa-apa. Menurut ibu, kita pergi dari sini, nasib kita bisa berubah ya. Cuma tes besok yang bisa jadi kesempatan untuk mengubah nasib kita. Tapi Ibu, kamu tenang aja. Tanganku gak bakal bisa dipotong siapapun. Iya. Bapak Ibu, sekte awan biru besok ada ujian penerimaan murid. Aku pengen coba. Pergi saja. Di dunia ini ada banyak sekte, tapi cuma sekte awan biru yang aku akuin. Pas sekali bisa nguji hasil latihan. Ini sudah lewat 1 hari. Kalian udah nemu orang itu belum? Belum. Aku pengen menemukan orang itu dan nyari muka di depan kepala sekte. Kakak, kayaknya bukan cuma kita. Semua juga belum menemukan orang itu. Pak Surya, ujian masuk ini bukan andelin jumlah. Yang diandelin itu kemampuannya. Lihat kan, aku cuma punya Fandi. 10 tahun terakhir, anak-anak muda tetap berhasil unggulin keluarga kalian, kan? Pak Jordan, kamu salah ngomong. Keluarga besar itu memang harus banyak keturunan. Gak kayak sebagian keluarga yang anggotanya dikit, susah punya anak. Iya. Pembantu di keluarga kalian juga sampai lahirin anak buat kamu. Pantas keturunannya banyak. Oh iya. Dengar-dengar anak haram itu juga akan datang. Dia di mana? Biar aku lihat mukanya. Najis, kamu kan cuma karena keluarga punya orang dalam di sekte awan biru. Apa yang kamu banggakan? Pandi, nanti jangan kasih ampun. Kasih mereka merasakan kekuatan keluarga terbaik. Suruh aku ngelawan segerombolan sampah yang gak tahu dunia luar. Cuma buang-buang waktu aku saja. Anak haram dari pembantu juga diajak ikut lomba. Kelihatannya keluarga Suryawan. Salam hormat buat Pak Hendra. Tes masuk sekte awan biru. Sekarang dimulai.
Heh, sampah. Kamu beneran gak tahu malu sekali ya? Hah? Ini pasti anak haram yang dilahirkan oleh pembantu kalian ya. Fandi, jaga mulutmu. Heh, iya. Dia tuh, ibunya itu sangat licik. Berani godain kepala. Makanya, dia bisa lahirin seorang anak. Sudahlah. Tahap pertama itu tes kekuatan. Setiap batu itu beratnya 200 kilo. Semua orang angkat satu dan jalan ke depan. Nilainya ditentukan dari seberapa jauh dia bisa bawa. Makin jauh jaraknya, makin tinggi nilainya. Tesnya dimulai. Biar aku duluan. Lihat itu dia tidak kuat. Maju, 6 kaki. Turun saja. Lihat aku. Ya. Lumayan, 10 kaki. Sampah. Ngangkat batu ini aja, aku udah capek. Apalagi kamu, setelah hari ini, tanganmu gak bakal bisa dipertahankan. Dipertahankan atau enggak, bukan kamu yang tentuin. 8 kaki, 9 kaki, 10 kaki. Oh, Kevin? Dia orang terkuat di keluarga Suryawan. Kekuatan dia termasuk paling hebat di antara generasinya. Empat 14 kaki. Tinggal selangkah lagi sampai garis akhir. Lumayan. Bagus, Kak. Kevin, 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 Kevin. Gembok batunya berat. Semangat. Iya. Wow. Satu gembok batu beratnya 200 kilo. Ya ternyata bisa. Angkat 2 gembok batu pakai 2 tangan. Dan langsung jalan sampai ke garis. Gak nyangka. Kota Bogor sekecil ini ternyata punya bibit sebagus ini. Untuk sekarang, peringkat 1. Wow, luar biasa, luar biasa. Fandi, kok dia kuat sekali? Mudah-mudahan dia cuma punya otot. Soalnya kalau ilmu bela dirinya juga begitu kuat. Keluarga Suryawan bakal bahaya. Paman diam-diam bawa aku ke Sekte Awan Biru dan latihan bertahun-tahun. Kalau nggak bisa kalahin kalian berarti aku sampah. Ternyata kota kecil kayak Bogor ini terlalu ketinggalan zaman. Masih ada siapa lagi yang belum nyoba tesnya? Masih ada orang. Masih ada orang? Masa sih? Kalian gak mungkin menaruh harapan kalian pada anak ini kan? Maju saja. Takut malu ya? Barang-barang itu beratnya 400 kilo mulai hari ini. Pakai di tangan dan kaki. Tidur pun gak boleh dilepas. Nanggung beban 400 kilo sudah hampir mencapai batasku dalam melakukan sesuatu. Kalau ditambah gemuk 200 kilo, gak yakin bisa berjalan sejauh apa. Gak peduli, coba aja dulu.
Lihatlah, dia jalan saja begitu lambat. Sudah kayak orang tua yang sudah mau mati saja. Keluarga Suryawan nggak mungkin percaya sama ini bisa bikin keajaiban, kan? Woi, pelan-pelan. Jangan sampai batu segede itu nih di kamu sampai mati. Aku nggak tahu gimana cara pikir kakak. Sampai daftarin sampah ini. Habislah. Kali ini nama keluarga Suryawan bakal malu. Muridku, kasih lihat mereka kemampuan asli kamu. Beneran sampah. Gak nyangka, aku sudah meremehkannya. Ternyata benar kata guru. Aku masih lemah. Aku kira bisa sejauh apa. Ternyata cuma segini. Masa sih? 200 kilo tambah 400 kilo, berat totalnya 600 kilo. Rian gak mungkin cuma bisa jalan segitu aja. Beban latihan yang biasa kamu pakai sudah aku ganti. Apa? Eh, Berat totalnya itu 2,5 ton. Aku kan menyesuaikan dengan batas maksimum dia. Aku mana tahu batu 200 kilo ini malah menjadi penilaian penting dalam hidupnya. Pak Hendra, umumin saja nilainya. Maju 5 kaki. Paling terakhir. Emang benar, sampah ini cuma bisa mempermalukan keluarga kita. Aku kira dia bakal jadi kuda hitam. Nggak taunya, cuma jadi beban saja. Pak Surya, jangan patah semangat. Nanti cari beberapa pembantu. Biar punya keturunan lagi. 20 tahun lagi aku masih kasih kesempatan untuk kita tanding. Hah? Warga Suryawan. Masih ada peluang. Bagian kedua, tes kecepatan. Semua orang pakai ilmu meringankan tubuh, ikutikan sutra itu terbang ke seberang sana. Semakin cepat waktunya, peringkatnya makin tinggi. Ini adu cepat, biar aku duluan. Tunjukin yang terbaik. Ya. 18 detik, lumayan. 20 detik. 22 detik. Jatuh ke air, gagal. Aku aja. Lumayan. 11 detik. Kau lihat? Fandi, 10 detik, juara 1. Wah, Mantap. Nomor 1 lagi. Orang ini, tenaganya nomor 1, kecepatannya juga nomor 1. Pas duel nanti, kayaknya dia bakal bagus. Kenapa Fandi bisa nomor 1 lagi? Padahal ini bukan keahliannya dia. Tadinya aku gak berharap banyak. Hah? Yang terakhir, Rian. Semangat. Tes kekuatan aja kamu paling rendah. Kamu gak usah tes kecepatan lagi, biar gak bikin malu keluarga Suryawan. Pergi saja, kau membuat kami malu. Kali ini gak boleh gagal lagi.
Sampah. Memang sampah. Gak heran, 2,5 ton menurut dia memang terlalu berat. Aku nggak pernah melihat guru kayak kamu. Ya, kenapa dia gak lepas aja? Hah? Bukannya kamu bilang sampai tidur pun gak boleh dilepas? Ya, dasar bodoh. Kenapa? Jujur sekali. Sudah kuduga. Rian, gagal karena jatuh ke air. Kenapa ada sampah kayak kamu? Betul tuh. Cuma bikin malu saja. Sampah kayak kamu sebenarnya nggak perlu ikut seleksi. Setelah tes ini berakhir, aku bakal membunuhmu untuk membersihkan sampah keluarga kami. Pertarungan terakhir. Masih panggung utamanya seleksi kali ini. Masih ada harapan. Penilaian putaran ketiga. Laga Jaga Arena. Ujian seleksi Sekte Awan Biru. Ini bagian penting di putaran kali ini. Meski nilainya jelek di 2 putaran sebelumnya, masih punya kesempatan balikkan keadaan. Pak Hendra, aku ada usul. Karena kali ini Sekte Awan Biru di Kota Bogor cuma terima 1 murid. Menurutku nggak usah buang-buang waktu. Biarkan saja orang-orang ini satu persatu naik. Anakku yang jaga arena, dia pasti akan menghabisi mereka. Biar nggak membuang-buang waktu Anda. Jatah kali ini, kalian semua nggak ada yang bisa ambil. Siapa yang nggak terima, langsung aja naik. Keluarga kami udah siap. Bukannya itu kepala keluarga kalian? Dia termasuk peringkat 5 besar di Kota Bogor. Kenapa cepat sekali kalah? Maaf, tadi terlalu keras. Gak sengaja, malah bikin dia jadi cacat. Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Dia kenapa bisa sekuat itu? Pak Surya, cepetan suruh beberapa orang, terutama anak haram itu. Di Kota Bogor semua juga tahu. Dulu kamu belaga sok suci gitu. Padahal udah pengen bunuh dia sama ibunya. Pas banget hari ini. Manfaatin tangan aku buat beresin mereka. Kamu harusnya berterima kasih pada aku. Jordan? Hah? Udah. Masih ada yang mau naik? Siapa lagi? Ayah. Aku. Kak. Fandi, keluarga kalian ini sudah keterlaluan sekali. Sombong itu boleh kalau ada kemampuan. Kalau kamu bisa. Coba pukul aku. Ya. Dengar-dengar kamu si jenius dari keluargamu. Kenapa lemah sekali? Pak Surya, cuma segitu aja. Kevin! Lemah sekali. Keluarga kalian mau saingin Tanuwijaya cuma ngandelin sampah kayak gini. Gini aja. Gimana kalau semua murid keluarga Suryawan maju bareng? Gimana?
Kevin. Maju. Mereka masih ada yang berani maju? Iya Surya. Mumpung masih ada waktu, cepetan suruh anak haram kamu maju. Kalau udah kelar acaranya, udah gak bakal lagi ada kesempatan. Atau gini aja. Mulai besok, keluarga kalian jadi bawahan keluarga kami. Urusan-urusan remeh kayak begini, aku bisa beresin hanya dalam waktu 1 menit saja. Jordan. Udah 20 tahun, aku dan ibu di rumah keluarga Suryawan. Hidup kayak tikus di got. Semua orang bebas injak-injak kita. Padahal kita nggak salah apa-apa. Menurutmu, kalau kita cabut dari sini sekarang, apa nasib kita bisa berubah? Urusan-urusan remeh kayak begini, aku bisa beresin hanya dalam waktu 1 menit saja. Cuma uji masuk sekte awan biru. Yang jadi satu-satunya kesempatan kita buat ubah nasib. Rian, kamu beneran mau cari mati? Kamu merasa keluarga kita belum cukup malu? Dia ngapain? Dia kira cuma melepas pakaiannya, dia sudah bisa lawan Fandi. Ini dibuat dari meteoroid luar angkasa. Satu batu beratnya 400 kilo. Sebenarnya dia siapa? Hebat sekali. Keluarga Suryawan Rian. Mohon bimbingannya. Bimbing dari mana? Sampah kayak kamu. Gak pantas. Bagus. Muridku emang terlalu baik hati. Tendangannya barusan sudah diturunin jauh. Murid kita juga kelihatannya bukan orang yang asal membunuh. Ini kekuatan aslinya dia ya. Nah, habisin aja anak itu. Jangan kasih harapan buat keluarga Suryawan. Aku memang sedikit lengah. Sampai disakitin sampah kayak kamu. Tapi dengan kemampuanmu itu, kamu mending gak perlu berharap bisa ubah nasib kamu dan ibumu itu. Jangan hina ibuku. Memangnya kenapa? Satu kota Bogor ini, siapa sih yang gak tahu aib keluarga kalian? Ibumu itu seorang pembantu. Demi naik derajat, dia berhubungan dengan kepala. Masih diam-diam, lahirin kamu si anak haram ini. Kalau bukan murahan itu apa? Hah? Bikin mual saja. Kenapa? Marah ya? Hari ini aku bakal akhiri nyawa murahanmu ini. Nanti setelah aku merebut keluarga kalian, baru aku kirim kalian ke alam baka. Aku udah bilang, jangan hina ibuku! Anakku! Rian, sejak kapan dia? Ayah, adik aku ini nggak bisa diremehin. Anakku, kamu nggak apa-apa kan? Jangan bikin aku takut. Anak haram, berani nyakitin anak aku. Aku akan bunuhmu. Berani nyakitin anak aku akan bunuhmu. Jordan, kamu tahu malu nggak? Gak terima kekalahan ya? Rian, hati-hati. Surya, cepat minggir. Hari ini aku bakal habisin anak haram ini. Rian itu anakku. Kamu gak perlu ajarin dia. Baik. Kalau gitu aku bunuhmu dulu. Sialan. Rian, hati-hati. Rian,
Cepat minggir! Bocah ini ketakutan ya? Iya, Pak Jordan turun tangan. Anak ini mungkin udah takutnya sampai beku. Mati kamu! Astaga, anak ini sudah gila. Berani menahan serangan yang tua. Mungkinnya dia lagi cari mati. Dia bikin Jordan Tanuwijaya mundur. Aku nggak salah lihat kan? Astaga. Pak Jordan sampai mundur. Satu serangan itu, aku juga gak bisa menahannya. Dia sebenarnya siapa? Pak Hendra, sudah boleh diumumkan kan? Aku umumkan, seleksi penerimaan Sekte Awan Biru kali ini dimenangkan oleh... Tunggu dulu. Ayah, Pak Reno. Kakak, kamu udah datang. Paman. Kakak, kamu udah datang. Seleksi kandidat Sekte Awan Biru kali ini pemenang akhirnya Fandi. Pak Hendra, kamu benar-benar bodoh. Peraturan Awan Biru nomor 106. Kau masih ingat? Tentu aja ingat. Peraturan Awan Biru nomor 106 jelas-jelas mengatur kalau orang tanpa nama dan yang kelakuannya jahat termasuk saudara-saudaranya gak boleh masuk ke Sekte Awan Biru. Ibunya anak ini demi dapetin status sampai godain kepala keluarga Suryawan. Kalau biarin orang ini masuk Sekte Awan Biru, nanti kalau kepala sekte tahu, kamu akan diusir dari sekte. Ini keterlaluan. Berani rendahin murid kita. Kurang ngajar. Pak Reno, semua orang di kota Bogor juga tahu. Rian itu anak kandungku. Dia pewaris dan tuan muda dari keluarga Suryawan. Soal ibunya, Liana, dulu memang cuma seorang pembantu. Tapi dia aku nikahi secara resmi dengan adat. Punya status dan nama. Ucapan kalian soal latar belakang rendah dan gak punya status. Itu semua cuma fitnah dan asal bicara. Baik, kalau gitu, dulu pembantu itu berhubungan sama kamu. Dan kamu angkat dia jadi selir. Bukannya itu juga fakta? Sekarang apapun perkataan kalian, sudah gak bisa merubah fakta itu. Orang kayak gini, gak layak masuk Sekte Awan Biru. Pak Reno, kamu kasih banyak alasan. Menurutku, kamu cuma mau lindungin keluargamu. Aku gak terima. Kurang ajar. Maksudmu, aku nyalagunain jabatanku sebagai penjaga? Cuma karena kamu penjaga di Sekte Awan Biru, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Buktinya sekarang udah jelas. Anakku yang menang kompetisi, dan dia udah dapat haknya. Pak Hendra, keluarga Suryawan berharap bisa dapat restu dari kepala sekte buat nuntut keadilan. Diam. Kalian siapa? Sampai aku harus turun tangan. Pak Guru yang kami hormati. Oh, Pak Guru. Pak Guru. Saya hormat pada guru. Gak nyangka mereka ternyata punya hubungan itu. Guru, mereka yang buat masalah di sini. Aku sudah mendengar semuanya. Kalau anak haram kayak gitu, bisa masuk Sekte Awan Biru, sekte kita ini bisa diketahui satu kawasan. Keluarga Suryawan, cepat pergi. Sayang sekali. Memang itu aturannya. Itu juga salah ibunya. Apa? Kalau ibunya gak ngelahirinya diam-diam, mana ada dia? Pak Guru, Kepala Budi juga bakal datang. Beliau itu paling benci sama orang yang langgar aturan. Kalau sampai kena batunya nanti, kalian takutnya akan mati. Pergi saja. Pergi? Kamu bukan kepala sekte, kenapa kamu mau usir kami? Cuma karena nyawamu itu. Nyawa murahan. Karena guruku yang ngurusin ujian kali ini masih mau nunggu kepala Budi. Sekalipun dia datang, dia juga gak bakal lihat kamu. Keluarga Suryawan, kalau masih nggak pergi, jangan salahin aku ya. Sekte Awan Biru ini ternyata begitu saja. Kurang aja. Berani ngeremehin Sekte Awan Biru.
Murid? Guru. Iya. Gimana? Sekte Awan Biru mau main keroyokan ya? Kalian siapa? Kamu layak buat nanya aku. Kurang ajar. Kamu berani ngomong gitu ke guru kami. Kamu cari mati ya? Justru kalian yang cari mati ya. Kamu aja di sini. Aku mau lihat siapa yang berani usir kamu. Ini tempat tesnya Sekte Awan Biru. Kamu siapa? Berani ikut campur di sini? Kami hari ini memang mau ikut campur. Kenapa? Kalian lagi nantangin bawa Sekte Awan Biru. Karena kalian ini, rombongan tua bangka, cepat bawa anak haram itu pergi dari sini. Kalau enggak, saat kepala sekte kami tiba, kalian enggak akan bisa kabur. Kepala sekte. Budi kan? Dia datang juga. Nggak bakal berani macam-macam depan kami. Kamu berani hina kepala sekte? Iya. Kekuatan kamu lemah sekali. Pakai buat garuk aku. Baru lumayan. Sini. Kamu maju ke depan. Hari ini aku pengen lihat. Siapa yang berani sentuh kamu? Aku udah bilang, kamu nggak layak. Pria tua, kamu belum makan ya? Mukul aja gak ada tenaganya. Berani ngelawan Sekte Awan Biru kami. Kalian cari mati ya? Salju di bulan Agustus. Katanya kepala Sekte Awan Biru lebih suka dingin. Kepala Sekte Awan Biru datang. Kepala Sekte Awan Biru tiba. Kepala sekte udah datang. Aku bakal kasih tahu kalian akibatnya ngelawan Sekte Awan Biru. Pak Budi. Pak, di sini ada orang yang melanggar aturan dan kacauin pertandingan. Bahkan sampai nyakitin penjaga kami. Bahkan, mereka menghina Anda. Itu jelas-jelas meremehkan Sekte Awan Biru. Mohon Pak, kasih perintah. Biar aku langsung ngumpulin semua pendukung Sekte Awan Biru dan semua murid Sekte Awan Biru. Biar mereka nggak punya tempat buat kabur. Salam hormat untuk para guru. Salam hormat untuk para guru. Berdiri aja. Pak Budi. Pak, Anda gak salah orang. Cuma mereka bertiga yang sudah memati itu. Kenapa Anda harus sujud? Dasar kamu ini bodoh. 3 orang ini, guru besar yang udah ngilang ratusan tahun, pendiri Sekte Awan Biru kita, juga adalah murid dari mereka. Dengan jurus-jurus yang mereka ajari, Sekte Awan Biru bisa jadi sekte top di kawasan selatan. Bahkan yang di kawasan utara yakni pendiri Sekte Langit Agung pun murid dari ketiga guru agung ini. Kalian ini benar-benar gak tahu diri. Cepetan minta maaf. Para guru, maafkan aku sudah buta. Legenda tentang kalian bertiga, aku sudah sering mendengarnya. Tapi belum pernah lihat langsung. Hari ini, aku beruntung sekali bisa ketemu sama 3 guru besar. Tapi malah buta, nggak mengenali kalian. Mohon para guru, beri aku hukuman. Cuma karena latar belakang. Kalian sampai segitunya. Dasar manusia pikiran sempit. Kalian tahu nggak? Dia ikut tes ini. Udah cari keberuntungan kalian. Para guru, dia nggak perlu dites lagi. Bisa langsung masuk sekteku, jadi murid pribadiku. Menurut guru, bagaimana? Budi, kamu nggak pantas ajar dia. Dia itu murid kami. Dilihat dari urutan silsilah. Dia adik seperguruan kamu. Jadi kamu harus panggil dia apa? Budi hormat pada Pak Rian. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba aku jadi gurunya Budi? Salam hormat, Pak Rian. Salam hormat, Pak Rian. Kamu kenapa masih bengong? Kamu nggak nyuruh mereka berdiri. Mereka bakal terus berlutut. Jangan sungkan. Ayo, cepat bangun. Terima kasih Pak Rian. Keluarga Tanuwijaya, kesalahan kalian bukan cuma ini.
Kamu diam-diam bawa Fandi masuk sekte awan biru buat latihan. Kamu pikir bisa nipu semua orang. Kamu udah langgar aturan sekte, melecehkan paman guru, dan kurang ajar kepada diri sekte. Kesalahan itu saja, kamu sudah pantas mati. Nilai ujian semua keluarga Tanuwijaya dibatalin. Mulai sekarang, anak-anak keluarga Tanuwijaya nggak boleh ikut tes sekte awan biru lagi. Reno Tanuwijaya diusir dari sekte awan biru. Selain itu, keluarga Tanuwijaya juga diusir dari kota Bogor. Pak Budi, aku mohon ampuni kami. Kasih kami satu kesempatan lagi. Paman, ayah! Pak Budi, jangan Pak Budi. Tolong kasih kesempatan sekali lagi. Guntur, karena kamu udah lama layanin sekte awan biru, kau masih bisa hidup. Balik ke markas buat terima hukuman. Kekuatan bela dirimu semua dicabut, lalu diusir dari sekte awan biru. Pak Budi, tolong jangan cabut kekuatan bela diriku. Soalnya, jenius yang menghancurkan batu itu sudah hampir ditemukan. Guntur masih pengen bantu Pak Budi. Kamu nggak perlu repot lagi. Batu tes bakat. Jenius? Jenius apa? Kemarin ada orang yang dorong batu tes bakat sekte mundur 6 meter. Bakat kayak gitu benar-benar langka. Para guru punya kekuatan luar biasa. Apa bisa tahu siapa orang itu? Dorong 6 meter. Setauku dulu pendiri sekte awan biru saja cuma bisa dorong 3 meter. Benar. Bakat dia lebih hebat dari pendiri sekte. Kalau bisa gabung ke sekte awan biru, nggak lama lagi, pertempuran antara selatan dan utara, kita punya kesempatan lebih besar buat menang. Yang kamu maksud batu tes bakat itu yang ditaruh di alun-alun kemarin? Iya. Kalau gitu aku tahu siapa. Pak Rian tahu? Pak Rian tahu? Batu tes bakatnya ada di mana? Pak Rian, batu besar itu awalnya itu mau dipakai untuk nguji bakar. Biar aku antar. Aku belum pernah lihat batu tes bakat. Cuma yang udah lolos tes sekte awan biru yang boleh lihat batu tes bakat itu. Makanya kamu gak pernah lihat. Inilah batu tes itu. Kalau ngandelin tenaga, nggak bakal bisa geser batu itu. Cuma jenis bela diri yang bakatnya luar biasa yang akan sanggup mendorong batu itu. Ternyata batu gede yang aku dorong kemarin. Pak Rian, kamu tahu siapa yang mendorong batu tesnya sampai 6 meter itu? Wah, lebih dari 10 meter. Waduh, ini bakat apa? Udah 100 tahun lebih. Bisa geser 1 meter saja. Itu sudah langka sekali. Pak Rian, bisa geser sampai belasan meter. Kemarin aku lewat alun-alun. Malah dorong batu gede itu mundur. Aku juga nggak tahu kalau itu batu untuk tes bakat. Jadi jenis yang aku cari itu, ternyata dia adalah Pak Rian. Kakak, kemarin kita sudah cari seharian. Gak nyangka ternyata ada di depan mata sendiri. Iya, gak nyangka ternyata Rian. Pak Budi, tes kali ini kita nggak cuma lihat 3 guru agung, tapi juga dapat jenis bela diri kayak Pak Rian. Benar-benar beruntung. Semuanya, tesnya sudah selesai. Hasilnya juga udah jelas. Masih ada yang mau debat nggak? Gak ada. Kalau begitu, aku nyatakan tes 10 tahunan Sekte Awan Biru resmi diselesaikan. Penerimaan murid selanjutnya baru dibuka 10 tahun lagi. Persiapkan diri kalian baik-baik. Siap. Parian, mau ikut aku ke Sekte Awan Biru buat latihan nggak? Aku ikut tes ini cuma buat buktiin diri aja. Nggak ada niat masuk ke Sekte Awan Biru. Terima aja, Sekte Awan Biru punya sesuatu yang kamu butuhkan. Aku ingin bikin ngaman ibuku dulu, baru ke Sekte Awan Biru. Ya udah, kalau gitu aku tinggal di Kota Bogor beberapa hari. Nanti bareng kamu naik ke Sekte Awan Biru.
Ayo, kita pulang. Iya, ayo. Ayo. Ibu, aku udah berhasil. Anak baik. Mantap. Guru kemana? Ibu ayo jalan. Iya. Anak haram. Buat keluargaku jadi hancur lebur. Nanti, aku bakal buat dia membalas semuanya. Kakak, anak haram itu buat kamu diusir dari sekte awan biru. Dan keluarga kita juga dihancurkan. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Kalau tempat ini menolakku, masih banyak yang mau. Sekte Awan Biru memang punya kuasa di kawasan selatan, tapi belum sampai kawasan utara. Kita ke utara dan bergabung dengan musuh Sekte Awan Biru. Tidak lama lagi, aku bakal bikin mereka menyesali ini. Rian, aku bakal hancurin keluargamu. Fandi. Pak Stefan. Yang penjaga agung Reno Tanuwijaya. Beberapa kali aku undang kamu ke kawasan utara, kamu nggak datang. Sekarang, kenapa Pak Reno kesini? Hah? Pak Stefan, dulu Anda mengajak saya gabung ke Sekte Langit Agung. Maaf saya belum pikir panjang. Belum langsung menyetujuinya. Sekarang saya sudah berpikir sadar. Saya akan tinggalkan cara lama untuk ikut Pak Stefan. Saya juga membawa rahasia Sekte Awan Biru untuk Anda. Mantap! Mantap! Dengan bergabungnya kamu, aku bisa dapat semua rahasia ilmu bela diri Sekte Awan Biru. Ditambah lagi, senjata rahasia kita dari Sekte Langit Agung. Pertarungan setengah bulan lagi. Kayaknya udah pasti kita menangkan. Hah? Tapi di pertarungan ini, ada satu orang yang harus diwaspadai. Orang itu Rian. Kamu gimana bisa nemuin dia? Sekarang dia di mana? Pak Stefan, namanya Liana Juanda. Dia sekarang ada di keluarga Suryawan. Dia bukan Liana Juanda. Dia itu anakku. Liana Kusuma. Pak Stefan. 20 tahun lalu, dia kabur dari sini. Gak nyangka dia ternyata ada di kota Bogor. Jangan-jangan Anda salah orang. Dia cuma pembantu di keluarga Suryawan. Kamu bisa salah ngenalin anakmu, ha? Sekarang bawa aku ke sana. Aku mau tangkap dia. Pak Stefan, anakmu di keluarga Suryawan nasibnya buruk sekali. Mereka semua perlakukan dia sebagai pembantu. Gak boleh balas pukulan, cuma bisa diam saja. Hidupnya sampai lebih parah daripada binatang. Pada akhirnya dipaksa ngelahirin anak. Buat kepala keluarga Suryawan. Aku bakal basmi keluarga Suryawan. Siap. Saya antarkan Anda langsung ke Bogor. Basmi keluarga Suryawan. Semuanya duduk aja. Itu... Ayo duduk dulu. Duduk aja. Baik. Itu, Rian. Hari ini kita makan bareng buat ngerayain kamu. Dan pamanmu sama Revan mau minta maaf ke kamu. Ayo. Rian, selamat ya. Dulu emang paman berbuat kesalahan. Sekarang mereka benar-benar minta maaf. Gimana kita minum satu gelas?
Yuk. Ayo, ayo. Ada satu hal yang bikin aku ngerasa bersalah. Dan bikin ibu kamu malu selama 20 tahun. Di sini. Aku mau jelasin semuanya. Oh, hah? Kamu siapa? Mau ngapain ke sini? Dilihat dari bajunya. Kayaknya bukan dari kawasan selatan. Pak Surya, kita nggak tahu mereka siapa. Tiba-tiba langsung nyerah. Gak tahu kalian dari mana. Apa keluarga Suryawan bersalah pada kalian? Sekte Langit Agung, Raiden. Aira. Sekte Langit Agung, sekte nomor 1 di kawasan utara. Kakak. Sekte Langit Agung dan Sekte Awan Biru, kekuatannya setara. Serahin Nona. Aku bisa biarkan mayatmu utuh. Nona. Nona dari sekte Langit Agung. Kenapa bisa ada di keluarga Suryawan? Pura-pura bodoh ya. Hari ini aku akan membantai kalian. Kalian berdua, sebenarnya kalian lagi cari siapa? Coba jelaskan. Kita benar-benar nggak kenal Nona dari sekte Langit Agung. Ibu kemana? Pokoknya hari ini kalian harus mati. Jadi gak usah banyak tanya. Serang! Revan, sampah. Kalian main pukul tanpa penjelasan. Keterlaluan sekali. Keterlaluan. Nona kami disiksa di keluarga kalian. Hidup dia lebih mirip neraka. Kami kayak gini cuma pengen balas sedikit. Nona kalian sebenarnya siapa? Kapan kami pernah nyiksa dia? Kalian sendiri tahu apa yang kalian sudah lakukan. Siap-siap mati. Ayah! Kamu yang ngerusak kehormatan Nona. Sampai dia ngelahirin anak buatmu. Jawab. Anak haram itu kamu sembunyiin di mana? Cepat keluarin dia. Biar kalian bisa reuni di alam baka. Gak ngomong. Oh, keluarga Suryawan masih punya jagoan. Kamu siapa? Aik. Ria! Kamu lumayan. Nona dari Sekte Langit Agung yang kamu cari itu, kami sama sekali gak kenal. Keluarga Suryawan gak sambut kalian. Pergi sana. Kurang ajar. Mati kau. Yuk. Aku kira kamu punya kekuatan. Tapi gak disangka, cuma sampah yang mudah dikalahkan. Gak ada gunanya. Kamu belum makan ya? Bahkan Rian aja gak bisa ngalahin mereka. Lembah sekali. Keluarga-keluarga di kawasan selatan, semuanya kayak gini ya. Selama bertahun-tahun ini, pantas kalian dihabisi sama kami. Punya nyali juga. Ayo lagi, Keok. Rian!
Kepala Sekte. Kepala Sekte Langit Agung. Aku minta kalian ke sini buat bunuh orang. Bukan buat main. Rian, hari ini hari kematian keluargamu. Asal kalian tahu, akibatnya berani nyenggol aku. Karena kamu, keluarga Tanuwijaya jadi kehilangan segalanya. Hari ini kepala sekte datang buat musnahin seluruh keluarga Suryawan. Kalian itu asalnya dari kawasan selatan. Malah ikut kawasan utara. Pengkhianat. Kamu itu kepala keluarga Suryawan yang dulu pernah nindas anakku dan lahirin anak haram itu. Apa? Anakku Liana Kusuma. Salah. Sekarang namanya Liana Juanda. Dia dulu cewek paling berbakat dan mutiara paling berharga. Tapi dia, kenapa jadi pembantu di keluarga Suryawan? Anakku di keluarga kamu ditindas habis-habisan. Terus malah dilecehin sama kamu. Dan ngelahirin anak haram itu. Ibuku putrimu. Diam! Anak haram. Kamu gak pantas manggil dia. Rian, sekali anak haram, selamanya tetap anak haram. Hari ini kepala sekte bakal musnahin sampai ke akar-akarnya. Habisin keluarga Suryawan sampai gak ada yang tersisa. Dasar sampah. Aku akan bunuh kamu dulu. Rian! Rian! Kok punya kemampuan seperti itu? Ibu, kamu... Sama gak ketemu, Ayah? Memang hebat putriku. Sudah bertahun-tahun, ilmu bela dirinya tetap keren. Pantas ayahku, 20 tahun lebih nggak ketemu, hatinya masih kejam kayak dulu. Aku kejam? Orang-orang brengsek dari keluarga Suryawan itu belum cukup sakitin kamu. Sampai maksa kamu lahirin anak haram ini. Hari ini, ayah bakal balesin semua dendammu. Aku nggak nyimpan dendam apapun. Kamu pergi aja. Jangan gangguin aku lagi. Beraninya hina anakku, kalian harus dihukum mati. Satu pun gak boleh kabur. Ya. Hah? Mau sentuh mereka? Lewatin aku dulu. Sudah 20 tahun. Begitu kita ketemu, langsung ribut. Ayah sebenarnya gak tega. Gini aja, kamu ikut aku pulang, temenin ayah buat datang ke pertarungan setengah bulan lagi. Bantuin ayah nyatuin dunia bela diri. Aku bisa pertimbangin buat gak bunuh mereka. Kamu tahu nggak kenapa aku tinggalin kamu? Karena kamu itu sama sekali nggak menyayangi aku. Kamu cuma manfaatin aku buat musnahin musuh yang nentang kamu. Aku dijadiin alat demi namamu. Aku nggak mau lagi hidup kayak gitu. Aku cuma pengen hidup kayak orang biasa. Kamu itu anakku. Nasibmu emang bukan buat hidup biasa. Selain kekuasaan dan kekuatan, apalagi sih yang bisa bikin kita tenang? Hah? Beberapa tahun lagi, kamu jadi kepala sekte Langit Agung. Semua yang ayah lakuin, itu demi kamu. Gak usah. Sejak hari aku ninggalin sekte Langit Agung, aku udah mutusin buat sembunyiin identitasku. Dan gak mau latihan bela diri lagi. Sekarang, aku gak mungkin balik bareng kamu. Kamu pergi aja. Kalau gitu, jangan salahin aku kalau harus jadi kejam. Anakku, ilmu bela diri kamu aku yang ajarin. Kamu bisa ngalahin aku pakai apa? Hah? Lepasin ibu. Anak haram. Ku kasih kamu satu kesempatan. Lihat dia. Kalau enggak, gak bakal ada kesempatan lagi. Tunggu. Waktu itu, aku mabuk parah. Dan gak sengaja berhubungan sama Liana.
Semuanya salah aku. Kamu serang aku aja. Yang lain gak bersalah. Kamu bilang apa? Selama ini, rumor tentang ibu kamu, itu semua bohong. Aku cuma pengen lindungi nama baik aku aja. Makanya gak pernah klarifikasi. Selama ini, kalian pasti udah banyak menderita. Kamu pantas mati. Anak haram, kau lebih pantas mati. Stefan Kusum, kamu benar-benar nekat. Budi, kamu mau lindungin mereka. Stefan, di kawasan utara kamu bisa semena-mena. Tapi kawasan selatan bukan tempat buat kamu semena-mena. Rian itu orangnya sekte awan biru. Kalau kamu berani nyentuh dia, itu sama aja berperang dengan sekteku. Dia juga bisa masuk sekte awan biru. Kayaknya sekte awan biru kalian makin hancur aja. Sekte awan biru kayak gimana? Bukan urusan kamu buat komentar. Reno, lepasin dia sekarang. Aku sekarang sekte langit agung. Kau tak punya hak mengaturku. Kamu maunya gimana biar dilepas? Tua bangka ini muncul juga. Berarti hari ini gak bisa ngapa-ngapain ke keluarga Suryawan. Kalau kamu mau lindungin dia, boleh aja. Setengah bulan lagi, di pertarungan gerbang neraka. Gimana kalau kita tambah taruhannya? Kalau aku menang, sekte awan biru kalian harus keluar dari Bogor. Dunia persilatan kawasan selatan. Biar aku yang ngatur. Dan juga, kalian harus serahkan keluarga sampah ini ke tanganku. Biar aku yang urus mereka. Kamu mau telan semua daerah di selatan. Egois juga. Kalau sekte langit agung kalah gimana? Terserah kalian. Semaunya. Paria, kekuatan Stefan gak kalah dari aku. Kalau dia mau pergi, kita juga gak bisa tahan dia. Kalau kamu kalah, bebasin ibu aku. Dasar anak haram. Kemampuanmu saja. Kamu masih harap bisa menang. Kamu belum tahu kan? Selama puluhan tahun pertarungan di sini, kawasan selatan menang bisa dihitung jari. Kamu lagi ngayal di siang bolong ya? Waktu pertandingan nanti, kalau kamu bisa nerima 1 jurus dari aku anggap aku kalah. Pak Budi, di hari pertarungan nanti, mending kamu bawa semua sampah dari keluarga Suryawan. Aku mau eksekusi mereka. Ayo! Ibu, lihat. Ibu! Dua murid sekte langit agung itu sebenarnya belum yang paling kuat. Tapi udah sekuat itu. Nanti pas pertarungan, kita harus gimana? Kenapa aku lemah sekali? Parian, 3 guru besar mau ketemu kamu. Pertarungan ini sangatlah penting. Aku balik dulu ke sekte buat siap-siap. Pak bisa kapan aja datang ke sekte awan biru. Semua sumber daya di dalam sekte bisa Anda pakai. Hati-hati di jalan kepala sekte. Aduh. Hari ini, akhirnya melihat kekuatan Master sejati. Guru, kenapa mereka bisa sekuat itu? Kemampuan Sekte Langit Agung gak kalah kuat dari Sekte Awan Biru. Beberapa tahun belakangan ini, gak tahu mereka bisa dapat banyak ilmu dan teknik aneh-aneh. Dan bikin banyak pil ilmu sesat. Yang bisa ningkatin kemampuan dalam waktu singkat. Sekarang, cuma dengan bikin tubuh Dewa Bela Dirimu bangkit, baru bisa lawan Sekte Langit Agung. Tubuh Dewa Bela Diri? Kalau kamu udah bangkitin tubuh Dewa Bela Diri, baru benar-benar bisa ngalamin perubahan dan jadi seorang pendekar tak tertandingi. Di Sekte Awan Biru ada tempat namanya Danau Surga. Selama kamu bisa tahan ujian dari Danau Surga, kamu pasti bisa bangkitin tubuhmu. Kalau mau menang di pertarungan itu cara paling cepat. Wah, besok aku ke Sekte Awan Biru. Kamu itu guru dari semua orang di Sekte Awan Biru. Sampai sana, kamu bisa gunain semua sumber daya. Gak usah sungkan. Baik. Rian, cuma dengan aktifin tubuh Dewa Bela Diri, kamu baru bisa ubah nasib dan terbang tinggi sampai langit. Hujan kali ini, kamu harus bertahan.
Kawanku, kamu nggak bisa duduk sembarangan. Kenapa? Yang daftar jadi murid hari ini cuma 2 orang, kan? Namaku Bagas Pratama, dari keluarga Pratama di Sungai Jaya. Ada namamu. Aku Dir Satya, dari keluarga Satya di Kota Garut. Namamu juga tercatat. Kamu siapa? Aku Rian Suryawan. Kamu ini? Rian Suryawan, dari Bogor. Ini kenapa? Cepat berdiri! Nanti kalau mereka masuk dan lihat kamu masih duduk, kamu pasti bakal dimarahi. Bisa-bisa malah libatin kami. Betul tuh. Sambut Kepala Budi! Pak Rian, selamat datang kembali. Berdiri saja. Makasih, Pak Rian. Budi, Sekte Awan Biru katanya ada tempat bernama Danau Surga. Danau Surga itu ada di kawah gunung berapi. Itu api yang nggak pernah padam. Selama berabad-abad, danau itu terus dibakar. Tolong siapin buat aku. Aku mau turun ke Danau Surga. Tapi tempat itu berbahaya sekali, Pak. Besi saja bisa meleleh kena airnya. Harus hati-hati. Api di danau ini sudah ribuan tahun gak padam. Kamu harus berhati-hati. Selama bisa nyelamatin ibu aku. Sakit ini nggak ada apa-apa. Pertarungan wilayah utara dan selatan bakal dimulai. Aku nggak tahu, Pak, kapan bisa keluar. Ini wujud dewa bela diri yang asli. Pose dewa bela diri. Serang aku sekuat tenaga. Kayaknya, Pak, cuma pakai paling 30% kekuatannya. Ayo, kita langsung ke area pertarungan. Semuanya, Sekte Awan Biru kita wakilin kawasan selatan. Sudah beberapa kali kalah sama Sekte Langit Agung. Kalau kalah lagi, malu itu urusan kecil. Tapi bahaya kalau sekte kita sampai terancam. Besok kita cuma boleh menang. Harus menang! Harus menang! Harus menang! Sebagai gurumu, aku harap kamu bisa akhirin pertikaian antara kedua wilayah yang udah berlangsung selama ini. Aku ngerti. Semuanya, berangkat! Besok habis menang di pertarungan, semua orang dari keluarga Suryawan diserahin ke kalian buat dieksekusi. Anakku, besok aku pingin kamu lihat langsung gimana keluarga Suryawan dieksekusi. Terutama Sirian, anak haram satu itu. Mending kamu nurut aja ikut aku. Nyatuin kawasan utara selatan, hah? Mimpi saja. Rian itu cucumu. Selama dia masih hidup, itu jadi aib buat aku. Dia nggak pantas jadi cucuku. Ini ramuan eksperimental terbaru yang aku racik. Bisa ningkatin kemampuan kalian sampai 10 kali lipat dalam waktu singkat. Biasanya pemimpin sekte nggak mau pakai ini. Tapi kali ini dikasih buat kalian. Minum aja.
Mantap! Biar aku saja. Besok pasti ada tontonan yang seru. Kepala Budi, bukannya aku suruh kamu bawa keluarga Suryawan ya? Kenapa? Jadi pengecut takut mati? Sampai ngumpet di kota Malang, gak berani muncul ya? Belum mulai tanding. Kenapa panik? Ini masih perlu tanding juga. Aku dengar anak haram ini sekarang udah jadi seniornya Sekte Awan Biru. Kalau anak ini bisa dapat posisi itu, dan sampai kalah dari si Raiden dan Aira, bisa-bisa dia jadi tetua kalian. Setengah bulan lalu, aku cuma pakai 30% tenagaku. Udah bikin dia kehilangan arah. Anak model gini bisa-bisanya di senior Sekte Awan Biru. Sekarang siapa saja sudah bisa menjabat di posisi itu. Menurutku, Sekte Awan Biru udah di ujung tanduk. Rian. Sebelum mulai tanding, aku mau nambah satu syarat lagi. Kamu berani terima gak? Ilmu bodohmu itu juga mau tambahin syarat? Pertarungan ini, siapa kalah, dia yang harus bubarin sektenya. Mulai sekarang, gak ada pertarungan lagi. Oh, Kepala Budi, ini juga kehendakmu kan? Perseteruan utara dan selatan, bukannya gara-gara dua sekte besar kita berseberangan. Hari ini kita akhiri sekat itu. Maksud Pak Rian, juga maksud Sekte Awan Biru kita. Baik. Baik. Ini masalah yang kalian cari. Mulai hari ini, aku bakal bikin Sekte Awan Biru lenyap gak bersisa. Ayo, pecundang. Waktu itu aku ngalahin kamu, cuma pakai 30% tenaga. Kali ini, 10% juga cukup. Buat ngalahin kamu, Paman gak perlu sampai turun tangan. Biar aku aja. Kamu terus panggil Paman. Kamu tahu nggak sampai kayak dia dulu sudah aku pukul seberapa parah? Sampai puter-puter kayak orang bodoh. Aku cabut dikit, dia langsung muter gak berhenti. Iya. Sampah. Anak harap. Masih nggak mau dipukuli? Ada yang nggak beres. Kekuatan Raiden kayak meningkat 10 kali lipat. Bibirnya hitam. Urat di jidatnya jadi menonjol. Kayaknya dia disuntik obat stimulan yang bisa ningkatin kekuatan dalam waktu singkat. Mereka memang kelihatan beda dari sebelumnya. Pantas anak haramnya keluarga Suryawan. Sama aja kayak yang lain. Kalau ada masalah, bisanya cuma ngumpet. Hendra, coba intip serangan mereka. Hendra, coba intip serangan mereka. Siap. Biar aku yang lawan kamu. Kakek tua. Sudah tua. Masih aja bikin malu. Jangan banyak bicara. Cepat maju. Ya. Baik. Ya. Pak Hendra. Stefan, kamu mau bunuh orang? Di atas arena pertarungan, memang nasibnya kayak gitu. Suruh anak haram itu naik. Biar aku yang bunuh dia. Aku bisa selamatkan nyawa semua orang. Hah? Bunuh dia. Agresif Kepala Budi. Kepala Budi, biar aku yang maju. Hari ini mereka aneh sekali. Kekuatan mereka naik sampai 10 kali lipat. Kalau kalian maju, cuma bakal mati sia-sia. Biar aku yang lawan kamu. Kepala Sekte Awan Biru turun tangan. Buat nantang murid dari Sekte Langit Agung. Siapa yang bisa percaya, ha? Raiden, sekarang kamu akan terkenal. Sampai bikin kepala Sekte Awan Biru turun langsung buat lawan kamu. Jangan bikin dia kalah sampai memalukan. Kasih muka buat senior.
Kepala Budi, aku di Sekte Langit Agung. Cuma orang gak penting. Kamu sampai repot-repot lawan aku. Kalau ternyata aku yang menang, muka kalian Sekte Awan Biru mau ditaruh di mana? Ayo! Ayo! Hari ini mereka aneh banget. Cuma penjaga kecil, malah bisa imbang lawan kepala sekte. Sebenarnya kalian pakai cara apa? Siapa yang mau imbang sama kamu? Raiden, hajar sekuat tenaga. Kepala Sekte Awan Biru. Cuma segitu saja. Udah. Aku gak akan main-main lagi. Wah, Raiden, kamu kenapa gitu? Sampai mukulin kepala sekte sampai kayak gini. Yang lain pasti jadi malu. Pasti yang lain jadi pada takut. Maaf, Pak Budi. Salahku gak menahan serangan. Sampai kamu jadi terluka begini. Kamu jangan sombong. Guru besar aja belum turun tangan. Dasar pecundang. Kepala sekte kalian itu bukan lawan aku. Anak kurang ajar ini juga udah aku kalahin. Menurut aku, mending kalian ngaku saja kalah. Dan bubarin sekte kalian itu. Biar Sekte Langit Agung kuasai seluruh kawasan. Kepala sekte yang katanya hebat itu lawan murid sekte Langit Agung aja kalah. Parah sekali. Menurutku kalian semua cuma orang-orang gak guna. Mending aku kalah saja. Oh Budi, kita harus bagaimana? Kita bakal kalah ya. Anak haram. Kepala sekte kamu aja nyerah. Kamu masih berani cari mati? biar aku. Biar aku. Rian, kamu lupa ya? Sebelumnya dipukulin kayak gimana sama Kak Raiden, hah? Pukul kamu. Kayak main gasing aja. Baru setengah bulan gak ketemu. Kekuatan kamu gak akan meningkat. Tapi skill bercanda malah makin jago. Jangankan kalahin aku. Bisa tahan satu jurus aja dari aku. Aku anggap aku kalah. Kepala Budi, Pak Rian, lawan mereka kah? Raiden, beresin dia dalam satu jurus. Rian, hati-hati. Diam. Aku bakal bikin kamu lihat gimana Raiden kalahin anak haram ini. Kamu, mana mungkin? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Ini, mana mungkin? Dasar anak haram. Baru setengah bulan gak ketemu. Sebenarnya kamu ngapain aja? Kok bisa berkembang secepat ini? Budi, kamu sebenarnya udah ngapain dia? Dia nggak mungkin secepat ini. Stefan, kamu nanti jangan kaget ya. Nanti ada yang bikin kamu lebih terkejut. Coba kesini kalau berani. Kamu pasti langsung tahu. Cuma hoki aja bisa menang lawan Raiden. Berani nantangin Pak Stefan. Aku ingat kamu pernah bilang, selama aku bisa nahan satu jurusmu, itu berarti aku menang. Benar. Perkataan itu sampai sekarang masih berlaku. Baik. Sekarang aku balikin omongan itu ke kamu. Selama kamu bisa nahan satu jurus dariku, itu berarti aku kalah. Sombong sekali. Mati saja.
Tubuh Dewa Bela Diri emang hebat. Nggak tahu dia udah pakai berapa kekuatannya. Satu jurus aja. Kamu kalah. Kamu, dasar anak haram. Kekuatan aku naik 10 kali lipat. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini, anak haram ini kenapa sekuat itu? Kekuatan dia itu baru ditujukan sedikit. Satu jurus langsung kalian Arya, itu baru nunjukin ujung dari kekuatannya. Jangan-jangan dia beneran punya tubuh Dewa Bela Diri yang legendaris itu. Baru setengah bulan. Sudah punya pencapaian seperti itu. Harus aku akuin. Kamu juga berbakat. Tapi sayangnya, aku spesialis membantai orang berbakat. Orang sampai kasih aku julukan. Si penghancur orang berbakat. Pria tua, main kasar ke yang lebih muda. Kamu gak malu ya? Kepala Budi, dia mau nyerang Pak Rian. Kalau pemimpin sekte turun tangan, anak itu pasti mati. Kenapa kamu pengen aku mati? Soalnya tiap kali lihat kamu, aku langsung keinget apa yang dilakuin Surya ke anak cewekku. Jangan banyak bicara selain nyawamu. Jangan banyak bicara selain nyawamu, hei. Jarang ada orang yang bisa lawan aku sebanyak itu. Tapi, kamu cuma sampai segitu saja. Tuh! Menara hitam tingkat gelap! Ini ilmu sesat dari selatan. Nggak nyangka dia sampai belajar begini ya. Ayah, demi jadi makin kuat, kamu benar-benar nggak peduli apapun lagi ya? Gawat. Pak Rian, bahaya. Anak haram. Sudah harus berakhir, eh. Rian, hati-hati. Pak Rian! Anak haram ini, dia pasti mati. Bentar, cepat lihat. Hah? Ini apa? Akhirnya muncul juga. Kali lagi. Gaya Dewa Bela Diri. Katanya, kemampuan itu sangat langka. Keluar cuma pas tubuh Dewa Bela Diri bangkit. Dewa Bela Diri merasuk. Langsung gak ada lawan. Kok bisa muncul di badan anak haram kayak kamu? Orang terakhir yang punya tubuh itu 300 tahun yang lalu. Gak nyangka hari ini bisa muncul lagi. Keluarin jurusmu. Oke. Kalau gitu hari ini aku bakal cobain seberapa kuat tubuhmu itu. Cepat sekali. Kamu yang terlalu lambat. Ini kekuatan asli dari Pak Rian ya. Kamu yang paksa aku. Iya. Ayah. Rian, hati-hati. Sudah berakhir. Rian. Rian. Kamu nggak boleh bunuh dia. Dia itu kakek kamu. Masih mau lanjut gak? Aku Stefan. Selama hidup aku merasa selalu paling hebat. Gak nyangka malah kalah sama kamu. Kamu menang.
Masih ada yang mau lawan aku nggak? Kurang ajar, anak haram ini. Kalau nggak ada yang berani maju, berarti duel kali ini dimenangkan sama Sekte Awan Biru. Jangan lupa, masih ada hal yang harus kamu lakuin. Sekte Langit Agung. Mulai sekarang bubar. Mulai detik ini juga. Ini ya persilatan. Nggak ada lagi yang namanya Utara Selatan. Habislah. Berhasil! Berhasil, kau hebat! Kita menang! Rian, Ibu, ayo kita pulang. Harusnya penerus selanjutnya pemimpin Sekte Langit Agung itu aku. Sekarang semuanya hancur. Anak haram itu memang suka menyusahkan orang. Nggak cuma bikin keluarga Tanuwijaya hancur. Sekarang malah bubarin Sekte Langit Agung. Dendam ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Kakak, dendam ini masa sih kita nggak bisa balas? Aku beneran nggak terima. Kak Yuda, kamu punya nggak ramuan yang bisa ningkatin 100 bakat 1000 kali lipat? Hah? Dia itu punya tubuh dewa bela diri. Gak bisa dilawan cuma pakai obat. Masa dendam ini kita lupakan aja. Sebenarnya aku ada satu cara yang bisa bikin kamu punya kekuatan selevel Rian. Nanti baru duel sama dia. Dia pasti bukan lawan kamu. Cuma Cuma apa? Cepat bilang. Selama bisa bikin Rian mampus. Apapun resikonya, aku siap tanggung. tempat ini bisa bikin kamu jadi tambah kuat. Cara apa? Tubuh itu memang hebat. Tapi itu bukan satu-satunya tubuh spesial di dunia ini. Ini darah yang aku temuin setelah keliling semua negara di kawasan selatan. Kalau darah ini kamu suntik ke tubuhmu, tubuh kamu bakal berubah jadi baja yang tak terkalahkan. Mau dia punya tubuh dewa bela diri juga tetap gak bisa nyentuh kamu. Beneran seajaib itu? Tentu aja. Nanti, pas kamu bunuh Rian, dendam kamu bakal terbalaskan. Dan aku juga gak ada lagi yang bisa ngalangin aku buat balikin Sekte Langit Agung. Kita sama-sama dapat yang kita mau. Rian. Kali ini aku nggak bakal gagal lagi. Aku bakal akhiri hidupmu dengan tanganku sendiri. Tapi, kamu harus pikirin matang-matang ya. Soalnya ramuan ini punya efek samping. Gak usah dipikirin lagi. Aku udah ngerti. Rian itu sudah hancurin keluarga Tanuwijaya. Bikin keluarga kami jatuh dari puncak ke titik paling rendah. Sampai kayak anjing kehilangan rumah. Selama bisa bunuh dia, aku nggak akan takut. Semuanya, pertarungan itu sudah berakhir. Sudah nggak ada jarak antara dua kawasan. Waktunya aku temani ibu. Balik ke kota Bogor. Master Budi, Sekte Awan Biru kan jago soal pengobatan. Ada nggak obat buat sembuhin gangguan telinga? Pil keberuntungan ini setiap hari minum 1 butir. Setengah bulan juga sudah sembuh. Oke. Kasih Revan aja. Aku pamit dulu. Hormat untuk kepergian Parian.
Fandi, kamu sekarang gimana rasanya? Hei Yuda, obat racikan kamu itu kenapa? Kenapa aku ngerasa kekuatan di tubuh aku ini jadi nggak bisa dikontrol? Rasanya pengen hancurin sesuatu. Aku udah bilang, obat ini ada efek sampingnya. Kamu itu nggak boleh menyerang aku. Yang harus kamu bunuh itu Rian. Aku justru puas sama diriku yang sekarang. Aku jelas nggak bisa bikin kamu buat versi kedua dari aku. Aku unik dan nggak ada duanya. Rian, aku datang mencarimu. Kevin! 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 Fandi, kamu kenapa jadi begini? Itu semua gara-gara ulah Rian sendiri. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak bakal sekuat ini. Mau apa kau kali ini? Menurut kamu? Fandi! Revan! Dasar sampah. Fandi, serang aku kalau berani. Adik! Ayah! Ayah! Ku kasih kamu hidup. Bilang ke Rian. Besok pagi suruh dia datang ke hutan di utara kota. Kalau dia nggak datang, siap-siap urusin mayat ayahnya sama kakaknya. Revan. Tuan kedua. Revan. Revan. Kamu gak kenapa-napa kan? Ini sebenarnya ada apa? Fandi. Utara kota. Hutan bambu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Aku udah gak kuat. Aku beneran gak kuat. Rian. Aku gak pernah ngelakuin hal baik. Aku mohon. Selamatin keluarga Suryawan. Aku mohon. Revan! Fandi Tanuwijaya! Surya, hari ini aku bakal bikin kamu ngerasain rasanya seluruh keluarga dihancurin. Kemarin aku udah bunuh Ardan sama Revan. Hari ini waktunya kirim kamu sekeluarga berkumpul di alam baka. Bukan itu enak? Jordan, Rian, gak bakal ngelepasin kalian. Aku gak bakal lepasin dia. Hari ini, aku bakal tunjukin ke kamu gimana anak kesayangan kamu itu dihancurkan sama aku.
Hari ini mari kedua keluarga buat sebuah penyelesaian. Tentu saja. Fandi nggak semudah itu. Kamu harus hati-hati. Aku ngerti. Rian, aku serahkan Fandi padamu. Sisanya serahin ke aku aja. Ada apa? Tubuh baja tak terkalahkan. Kamu belum pernah lihat kan? Tubuh baja tak terkalahkan. Sekarang aku kebal semua senjata. Meski kau punya tubuh dewa bela diri, kamu gak akan bisa serang aku. Cobain aja dulu. Rian beberapa hari ini berubah banyak. Kalau gitu biar aku lihat sendiri. Tubuh dewa bela diri yang kamu banggain itu. Tubuh dewa bela diri. Cuma gitu aja. Selama ini, mereka perlakukan kamu seperti anjing. Dan kamu masih mau bantu mereka. Dasar gak punya harga diri. Sudah setua ini masih banyak bicara. Kamu nggak malu ya? Kalau memang mau mati buat mereka, maka serahin saja nyawamu. Kakak, jangan ditahan lagi. Hajar dia habis-habisan. Kita masih harus bantuin Fandi. Oke. Ibu. Aku nggak apa-apa. Cuma segitu aja. Hah? Dasar pria tua, keroyok satu cewek. Bisa apa? Coba lawan aku. Kalau berani. Ayah. Sekarang kamu masih menjadi pahlawan. Dulu aja kau gak pernah lihat kamu belain wanita ini. Jangan nostalgia lagi. Kalian semua maju bareng. Hari ini aku lagi baik hati. Mau kirim kalian semua ke neraka jahanam. Ibu, dia beneran kebal sama pedang sama peluru. Baru kali ini aku ketemu orang kayak gitu. Gak ada jelas sama sekali. Rian, waktu kecil kan kamu pernah digigit buaya. Itu buaya tubuhnya keras. Senjata biasa sama sekali nggak ngefek. Kamu ingat gak gimana aku selamatin kamu? Anakku, berhati-hatilah. Mungkin mereka masih punya jurus lain. Ibu, biar aku yang maju buat jebak dia. Kamu serang matanya aja. Oke. Dasar orang gak berguna. Punya jurus apa lagi? Cepat, keluarin sekarang. Tubuh baja tanpa lawan. Dengan tubuh dewa bela diri, kita nggak bisa bantuin dia. Kita nanti malah jadi beban Fandi. Mending kita lihat dengan baik. Fandi, kamu gak kenapa-napa kan? Kalian berdua dasar anjing kampung. Mataku. Buaya juga badannya keras kayak baja dan gak bisa ditembus. Tapi matanya satu-satunya titik lemah mereka. Tidak. Mataku sakit sekali. Rian, aku bakal bunuh kamu. Sudah saatnya diselesaikan. Kamu bunuh paman keduaku. Kamu bunuh Revan. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Bunuh paman keduamu. Kalian semua memang pantas mati. Aku benar-benar pengen kirim kamu ke neraka jahanam.
Kau berani hancurin kekuatan bela diriku? Aku pasti akan membunuhmu. Jadi Rian, kemampuanmu cuma segitu saja ya. Waktu aku bunuh Ardan dan Revan dulu, tenagaku jauh lebih besar dari kamu. Rian, kamu cuma anak gak penting. Sampah. Bunuh kamu itu terlalu buat kamu enak. Mulai sekarang, mending kamu bertobat aja di penjara. Rian. Reno sama Jordan udah kabur. Lepasin, kita gak bisa pergi. Aku gak bisa ninggalin anakku. Aku harus balik menyelamatin dia. Gak usah nangis. Selama kita masih hidup, kita masih bisa balas dendam. Nanti kalau kita sudah semakin kuat, kita pasti balik buat balas dendam. Gak bisa. Aku gak bisa ninggalin Fandi. Aku gak bisa. Kamu mau mati sia-sia? Sekarang siapa yang bisa ngelawan Rian? Kita ke selatan. Gabung dengan mereka. Mereka dari dulu pengen menyerang wilayah ini. Dengan latar belakang kita pasti dapat jabatan di sana. Minimal jadi pejabat kecil. Kalau udah waktunya, kita bakal balik lagi untuk bunuh si Rian. Masih mikir mau gabung sama negara musuh? Kayaknya kalian udah gak punya harapan. Rian, kamu benar-benar mau membasmi kami. Dosa kalian sudah terlalu banyak. Kalian gak akan bisa kabur dari hukuman kalian. Kamu gak bakal bisa kabur. Rian, aku salah. Kamu kan pemimpin Sekte Awan Biru. Karena aku sudah urusin Sekte Awan Biru selama bertahun-tahun. Beri aku kesempatan sekali. Aku sadar aku salah. Kamu bukan sadar kamu salah. Tapi karena kamu sadar kalau kamu bakal mati. Gua habisin. Kalian sama Fandi, siap-siap nerima hukuman yang pantas. Revan, orang-orang jahat itu sudah dapat balasannya. Kamu tenang aja di sana. Liana, selama ini kamu sudah menderita. Dulu waktu aku kabur dari kawasan utara, di saat nggak ada jalan lagi, kamu yang terima aku. Meski aku cuma pembantu, tapi masih mending daripada di Sekte Langit Agung yang isinya cuma konflik. Rian, kamu masih mau anggap aku sebagai ayah nggak?